Haleluya ibu-ibu, puji Tuhan. Hari ini kita bisa temu kembali di dalam persekutuan wanita ini. Semua itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Sebelum kita melanjutkan, mari kita masuk dalam doa dulu. Tuhan Yesus, kami ucap terima kasih. Kau baik ya Tuhan. Dengan begitu banyak masalah di dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan tetap memelihara kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Kami tetap dapat berkumpul bersama-sama. Kami akan memanjatkan pokok-pokok doa untuk bersekutu dengan ibu-ibu dan memohon kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan pimpin persekutuan doa ini dari awal sampai selesai, hingga semuanya ini ya Tuhan menjadi satu berkat bagi setiap ibu-ibu yang ikut persekutuan doa pada hari ini. Kiranya kami berdoa semuanya ini hanya dialaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu, karena Tuhan itu adalah Allah yang begitu baik, Allah yang agung, Allah yang besar, mari kita nyanyi sebuah lagu, Karena Kau Besar. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, seperti Engkau.
Ibu-ibu, dalam hidup ini seringkali menemui penderitaan. Mengapa di dunia ini ada penderitaan? Nanti kita akan membahas tentang hal ini. Sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyi sebuah lagu, Tak Mengapa Kabut Tebal. Kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani, karena Kristus jiwaku diselamatkan. Mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani, karena Kristus jiwaku diselamatkan. Ibu-ibu, mari kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kalian. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengalahkan dunia. Dia membawa damai sejahtera untuk kami. Sebelum kami renungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan, Kau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami tempatnya berbeda, tetapi Tuhan, Kau adalah Allah yang di mana saja Kau berada, Tuhan pasti ada di sekeliling kami. Pada saat ini kami mohon, kiranya Tuhan Roh Kudus menjamah hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus memberi kami semuanya rindu dan haus akan firman-Mu, supaya firman yang nanti Tuhan akan melalui hamba-Mu menyampaikannya itu menjadikan satu berkat bagi setiap ibu-ibu yang telah mendengarkannya, supaya semuanya mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibu-ibu, hari ini yang akan saya bagikan renungan ini mengenai tentang penderitaan. Mengapa di dunia ini ada penderitaan? Seringkali kita punya pertanyaan seperti ini ya. Akhir-akhir ini saya seringkali ketemu dengan
langganan saya, teman lah, melalui telepon atau ketemu tatap muka. Selalu apa yang dibicarakan itu adalah mengeluh, selalu mengeluh. Gimana ini usahanya tidak lancar, tidak ada penghasilan, anak tetap sekolah, harus mau membayar, bingung, pusing. Nanti ada yang mengatakan, aduh, aku ini sudah kadung nyetok barang, tidak bisa keluar, nggak bisa bayar utang pada orang lain. Aduh, pusing sekali. Itu bukan orang tua aja yang merasa pusing. Bagi anak-anak sekolah, anak-anak pun juga mengatakan, aduh, nggak enak sekolah seperti ini. Aku nggak bisa ketemu temanku yang di sekolah. Biasanya di sekolah kita bisa sama-sama bermain, bersama-sama main basket, bersama-sama menari, bahkan bersama-sama menggambar. Enak sekali, tapi sekarang sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bengong di rumah aja. Nggak enak. Itulah satu penderitaan ya boleh dikatakan merata. Orang tua, orang muda, anak-anak, semua merasakannya. Tapi sebenarnya apa ya dibalik pikirannya orang umum tentang penderitaan? Di sini saya bagikan ada 3 golongan. Yang satu, yaitu orang yang menganggap itu adalah nasib. Ya wes lah, memangnya nasibnya begini, nasibku ya seperti ini. Nggak bisa jadi orang yang sukses, nggak bisa kaya. Ya inilah nasibnya. Karena apa? Garis tangan saya ini sudah menentukan. Loh, garisnya kayak seperti ini. Ini tidak bisa berhasil. Coba lihat, itu hidung saya ini. Katanya tidak bisa membawakan rezeki. Itu orang yang percaya kepada nasib. Orang yang golongan yang kedua, mereka itu percaya itu kepada takdir. Takdir itu ada hubungannya dengan keilahian ya. Hubungan dengan Allah. Jadi takdir itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Aku harus seperti ini. Itu sudah garis hidupku. Aku nggak bisa merubahnya. Ini orang yang kedua, ya. Jadi yang satu itu karena dirinya sendiri, garis tangannya atau bentuk hidungnya atau apa yang lainnya membuat dia itu menjadi orang yang apes. Yang ini Tuhan yang menentukan dia memang garis hidupnya seperti itu. Lalu orang yang golongan yang ketiga, yaitulah orang yang terpengaruh oleh filsafat kuno. Ya, mereka terpengaruh oleh pikiran filsafat kuno. Apa itu filsafat kuno? Itu pikirannya gimana? Mereka itu menganggap manusia itu menderita karena tubuh. Karena badannya ini loh. Kalau bukan badan ini kan enak. Aku nggak sakit. Kalau sakit susah. Badan yang sakit. Kalau nggak makan, lapar. Juga karena ini badan yang bikin susah. Lapar, nggak enak. Jadi mereka tuh menganggap semua itu kesusahan, penderitaan itu sumbernya dari badan. Lalu mereka memikir manusia itu terdiri dari roh dan tubuh. Kalau dipisah, tubuh dan rohnya ini dipisah, wes aman, nggak akan ada penderitaan karena tubuhnya sudah disingkirkan. Itu artinya apa? Yaitu mereka harus meninggal. Jadi banyak orang seperti itu, mereka mencari jalan pintasnya yaitu bunuh diri. Mereka nganggap kalau sudah mati, beres, nggak ada penderitaan. Sebenarnya 3 macam ini, semuanya itu tidak sesuai dengan ajaran orang Kristen. Ya. Jadi ini enggak, bagi kita orang Kristen ini sudah enggak. Coba bayangkan ya, jikalau kita itu percaya kepada nasib, percaya kepada takdir, lalu apa jadinya? Pasti kita sudah hilang semangat ya. Oh, mau nasibku sudah kayak gini kok. Ya takdirnya ya seperti ini. Aku mau ngapain lagi? Meskipun aku berjuang, aku pun nggak bisa berhasil. Jadi akhirnya sudah. Cuma wis nurut aja lah wis. Pasrah. Maunya gini ya sudah biarin aja. Jadi nggak mau berjuang. Orang yang seperti percaya pada nasib dan takdir, dia itu tidak mungkin dia bisa itu mendapatkan keberhasilan. Padahal kita ini bukan ditentukan oleh garis tangan ya. Nah, lalu orang yang ketiga ini, mereka menganggap percuma lah, ada tubuh tetap aku menderita. Jadi lebih baik aku bunuh diri, jalan keluarnya, atau aku minum narkoba supaya aku bisa lupa segala-galanya. Enak sudah, aku enjoy di sana. Itulah
Tapi ketiga macam ini bukan ya, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Lalu apa kalau Alkitab memandang penderitaan itu apa? Coba kita melihat di Alkitab kita ya. Di Kejadian pasal 6 ayat 11-12. Kejadian pasal 6 ayat 11 sampai 12. Sudah dapatkan? Saya bacakan ya untuk ibu-ibu. Yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Lalu ke-12. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi penyebabnya kita bisa mengalami penderitaan itu karena manusia itu dan bumi ini, yaitu alam, sudah rusak. Ya, jadi di situ banyak kekerasan, yaitu adalah banyak penderitaan. Penyebabnya karena bumi ini rusak. Lalu mungkin ibu-ibu bisa bertanya, lawang manusia dan bumi, alam ini ciptaan Tuhan kok. Kenapa Tuhan menciptakan barang yang rusak? Tapi jangan lupa ya, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mulai tahun ini, Januari kita akan ada bacaan Alkitab. Kalau ibu-ibu mengikuti, kita baca dari Januari tanggal 1 itu mulai kita baca Kejadian. Kalau ibu-ibu membacanya, Kejadiannya pasal 1 itu menceritakan tentang ciptaan Allah. Setiap kali Allah menciptakan, hari pertama, hari kedua, ketiga, dia setelah menciptakan, dia pasti mengatakan, sungguh baik. Jadi yang Allah melihat ini, apa yang diciptakan? Oh, tumbuh-tumbuhan sungguh baik. Darat dan laut itu sudah dipisah, itu sungguh baik. Lalu ada binatang ya, hewan-hewan itu sungguh baik. Terakhir hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Menciptakan Adam dan Hawa. Ibu-ibu boleh lihat ya, nanti dilihat di pasal yang 1 ayat yang ke-31. Di situ Allah mengatakan apa setelah dia menciptakan Adam dan Hawa? Tuhan membawa Adam dan Hawa, lalu memberitakan dia, ini ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, ada sayur, ada buah, kamu boleh makan semuanya ini, biji-bijian ini ya, dan kamu berdua beranak cucu lah, memenuhi bumi ini. Coba ibu-ibu bayangkan, bahagia enggak mereka? Makanan sudah disediakan, ya, ada terang, ada siang, ada malam, ya, semuanya sudah disiapkan. Ada daratan, ada lautan, jadi ada air juga, jadi ada ikan. Apa yang mereka butuhkan sudah Tuhan siapkan. Makanya Tuhan setelah menciptakan itu beritahukan pada Adam Hawa, beranak cuculah. Jadi kamu penuhi bumi ini dengan keturunan-keturunan. Nah, saya kadang pikir kalau seperti itu, aduh alangkah bahagianya ya. Kita hidup bersama-sama dengan Allah, sudah disiapkan segalanya. Kita nggak perlu mikir, aduh aku nanti mau usaha apa, aku mau ini, mau itu. Tapi pada saat itu, akhirnya Tuhan setelah menciptakan Adam dan Hawa, di ayat 31, ibu-ibu boleh baca. Sangat amat baik. Ya, Tuhan mengatakan ciptaannya itu sangat amat baik. Jadi Tuhan itu tidak menciptakan orang, manusia, atau alam itu yang rusak. Namanya rusak. Oh, barangku ini rusak, berarti tadinya nggak rusak kan? Sekarang baru rusak karena mungkin kita salah pakai ya. Tapi ini manusia ini juga ini. Kenapa? Kalau Tuhan tidak menciptakan mereka yang rusak, kenapa mereka kok jadi rusak? Apa sih itu rusak namanya? Manusia rusak itu artinya itu dia itu sudah secara hatinya, pikirannya, semuanya itu sudah nggak waras, nggak normal. Ya, jadi moralnya itu rusak, hatinya itu rusak. Sekarang nggak usah ngambil jauh-jauh ya. Kita coba lihat di sekeliling kita. Kita kadang melihat, ada satu kali aku melihat satu mobil tangki diisi dengan oli. Lalu itu di belakangnya itu ada tetesan oli yang bocor. Tetes-tetes bocor-bocor. Jadi sepanjang jalan itu ada oli yang bocor itu. Akhirnya ada orang sepeda motoran yang lewat di sana. Kepreset jatuh. Ada orang yang mengejar ngomong sama supirnya. Itu loh, olimu bocor. Tapi dia tidak menghiraukan.
Kenapa? Karena orang itu sudah moralnya itu sudah rusak. Dia tidak memikirkan. Itu kan membuat orang menjadi malapetaka. Ya toh, mendatangkan kesusahan bagi orang lain. Itulah salah satu contoh. Juga di sekeliling kita, coba kita lihat. Orang goreng-gorengan dicemplungin plastik supaya makanannya itu crispy. Kadang dikasih warna itu dari warna kain. Kue-kue kasih warna kain. Dia tidak peduli, dia mau kok cari yang dia sendiri untung. Kenapa dia melakukan itu? Itu karena manusia itu sudah rusak, moralnya rusak. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu tidak pernah memikirkan. Itu akan mendatangkan malapetaka, mendatangkan kesusahan, ya, mendatangkan itu bikin orang, mungkin juga bisa bikin orang jadi mati. Ini di skill ini cuma masalah pribadi ya, orang-orang satu-satu. Kalau dengan sosial yang lebih luas, coba kita lihat pemimpin, ada yang jadi hakim, ada yang jadi dokter. Itu mereka juga ada yang jahat. Memang ada juga yang baik ya. Itu ada yang jahat. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Hakim melakukan, dia itu menegakkan hukum, tapi dia sendiri tidak bisa melakukan keadilan. Ya, seringkali juga kita sudah dikhianati oleh orang ya, kita pikir kita percaya kepada bank, lalu kita ada sedikit uang, kita titipkan di bank supaya uang saya ini aman. Saya depositokan, mungkin kita mengikuti asuransi, akhirnya ditilep uangnya. Banyak sekali. Itu orang yang tidak punya moral, itu moralnya rusak hingga membuat dunia ini banyak penderitaan. Orang-orang menderita sekali ya. Kalau kita ini sudah percaya, dititipkan, lalu mereka khianati kita. Hilap uangnya. Itu sangat sakit sekali. Itu penyebabnya apa? Karena manusia itu semuanya itu sudah rusak. Lalu kenapa Tuhan kok diem aja ya? Sudah rusak kok nggak diurus ya? Siapa bilang Tuhan tidak ngurus ya? Sekarang kita coba lihat ya. Tuhan pada waktu pertama dia menciptakan manusianya itu dengan begitu sempurna. Jadi sekarang rusak, sudah tidak sesuai dengan desainnya. Nggak cocok sama desain pertamanya. Lalu kenapa ya? Ada yang mungkin nanya, Tuhan kok boleh sih mereka itu sampai berdosa? Kenapa mereka bisa berdosa? Karena mereka itu melawan Allah. Ya, Adam Hawa sudah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan beritahu kepada mereka, kamu jangan makan buah ini yang membedakan buruk dan baik. Tapi mereka enggak, melanggar, melawan. Jadi orang kalau melanggar, melawan pada Allah, jatuh dalam dosa, sudah rusak orang. Jadi kalau kita melawan Allah, itu rusak. Lalu kenapa ya Tuhan kok bikin mereka itu bisa melawan? Ibu-ibu, Tuhan menciptakan manusia itu dengan begitu sempurna, ya, dengan begitu luar biasa, hingga Tuhan juga memberi manusia itu sesuatu kebebasan. Dia boleh bebas. Dia bisa bebas mengulurkan tangan untuk menerima kasihnya Allah. Dia ulurkan tangan untuk memegang ya, erat tangannya Allah. Jadi dia bisa mendapatkan kasihnya Allah, berkatnya Allah, mendapatkan damai sejahtera. Tapi kalau dia ulurkan tangan, bukan untuk memegang tangan Allah, bahkan untuk menonjok Allah, melawan Allah, saat itulah dia jatuh dalam dosa. Allah itu tidak mau orang itu dipaksa. Sekarang kita coba bayangkan kalau ada anak atau cucu ya, kita beri peraturan, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Pasti anak itu berontak. Dia merasa dia tidak bebas. Apa sih? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lalu disuruh apa? Jadi Tuhan itu tahu kalau seseorang dikasih kebebasan. Kalau dia sudah punya kebebasan, ya, dia memilih
mengasihi Tuhan, itu adalah kasih yang tulus. Karena dia mengerti, dia tahu Allah itu baik. Jadi dia dengan tulus, dia mengasihi Allah. Tapi kalau orang itu dipaksa, terpaksa aku, mau nggak mau, aduh, aku nih nggak ke gereja, nggak dikasih uang sangu sama papa mama. Ya terpaksa lah aku ke gereja. Jadi hatinya itu nggak tulus. Itu yang Tuhan nggak mau. Tuhan maunya kita itu tulus. Oleh sebab itu Tuhan beri kita ciptaannya ini khusus mempunyai hak istimewa memiliki kebebasan. Jadi dia sudah bebas, dia bisa memilih. Dia mau mengasihi Allah, mau pegang tangan Allah, atau dia mengutuki Allah, atau dia menonjok Allah. Nah, itulah sebabnya pada saat manusia dia melawan Allah, dia sudah jatuh dalam dosa. Mulai sejak hari itu, manusia itu sudah rusak. Dan dia melakukan segala hal, juga alamnya pun jadi rusak. Seperti orang-orang menebang pohon, ya, mereka melakukan merusak lingkungan. Hingga akhirnya kebanjiran, akhirnya tanah longsor. Itulah penderitaan datang. Malapetaka datang di permukaan bumi itu. Jadi itu kan bukan salahnya Allah ya. Allah itu menciptakan manusia serupa dengan gambarnya Allah. Lah masuk rupanya Allah itu kayak orang yang jahat, orang yang rusak, yang tidak ada moralnya itu. Jadi gak mungkin kalau Allah menciptakan manusia yang seperti itu. Tapi ibu-ibu, jangan kira kalau Allah itu diem aja ya. Allah itu membiarkan. Allah itu ya kalau dia itu mau, pada saat dia ciptakan Adam dan Hawa, oh kamu jatuh dalam dosa, dah tak buang, tak musnah, no. Aku bikin lagi, bikin manusia lagi. Bisa, Allah itu bisa. Pada saat bikin dia membuat batra. Kalau Tuhan mau, dimusnahkan semua, bikin manusia lagi. Bisa, tapi Tuhan tidak. Tuhan bukan Allah yang seperti itu. Dia mengambil satu keluarga, satu pasang binatang, meneruskan kehidupan di bumi ini. Dia ingin supaya mereka itu bisa menjadi keturunannya, itu menjadi yang lebih baik. Itulah Allah kita. Mungkin ibu-ibu tidak percaya ya, masa sih Allah itu kayak gitu. Kita kalau mau tahu hati Allah itu seperti apa ya, coba kita buka Alkitab kita. Di Keluaran pasal 3 ayat 7-8. Di Keluaran pasal 3 ayat 7 dan 8. Kalau sudah ketemu ya, Keluaran pasal 3 ayat 7 dan 8. Saya bacakan ya. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperlihatkan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Allah itu tahu penderitaan umatnya. Pada saat mereka di Mesir, mereka itu disiksa. Ya, jadi Tuhan itu tahu. Mereka waktu berseru-seru itu berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tahu. Jadi ayat ke-8, sebab itu aku telah turun, Tuhan turun ya, untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Allah itu turun. Jadi Allah itu dari surga, dari atas, turun ke bawah ke bumi untuk menolong mereka dikeluarkan dari tangannya orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Coba, ini hati Allah. Ya, mereka berseru-seru, Tuhan dengar, lalu Tuhan turun. Bawa mereka keluar dari Mesir, lalu dibawa kemana? Ke tempat yang lebih baik, yang lebih luas. Dan negeri itu adalah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, itu di mana tempat yang penuh dengan susu dan madu? Yaitu tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan orang Feris, orang Hewi, dan juga orang Yebus. Jadi Tuhan mempunyai hati yang begitu. Dia itu melihat umatnya itu berseru-seru, dia kasihan. Meskipun umatnya itu selalu memberontak, tapi Tuhan masih kasihan. Dia mau rela turun ya, Tuhan turun ke bumi. Dia mau menolong mereka, keluarkan mereka dan bawa mereka ke tempat yang indah, yang penuh susu dan madu. Nah, satu lagi kita coba lihat di Nehemia pasal yang 9 ayat 27. Nah,
Nehemia pasal 9 ayat 27. Saya bacakan ya. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesatkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendatang dari langit. Dan karena kasih sayangmu yang besar. Jadi waktu mereka berseru, ya, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Tapi Tuhan dia melihat dari langit. Lalu dia itu karena apa? Kasih sayangnya itu yang besar. Itu hatinya Tuhan, ya. Kasih sayang yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan kirim orang yang membantu mereka. Ya, supaya mereka itu ditolong keluar dari tangan lawannya. Dari 2 ayat ini ya, Ibu-ibu, bukti bahwa Allah itu hatinya itu sangat mengasihi umatnya. Termasuk ibu-ibu dan saya. Tuhan sangat mengasihi kita. Ya hingga dia mau turun. Ini artinya apa sih? Kalau Tuhan turun dari, mungkin ibu-ibu pikir, lah buktinya mana? Kalau Tuhan hatinya seperti itu. Kapan dia itu turun menolong kita? Kita tetap susah kok. Ibu-ibu. Jikalau manusia semuanya itu sudah rusak moralnya. Mungkin juga ya, mereka itu bisa seenaknya sendiri, mbak pistol, mbak peso, bunuh orang, tonjok orang, mukul orang, nipu orang. Nggak ada apa-apa, beres kan? Kalau memang semua itu rusak seperti itu. Tapi tidak. Tuhan itu tetap memelihara. Tuhan pakai pemerintah. Tuhan pakai hakim. Pakai menegakkan itu hukum. Jadi ada hukumnya. Jadi itu semua itu adalah di dalam wawasannya, kuasanya Allah. Jadi ada pemerintah, ada hukum, ya. Walaupun di dunia ini banyak ya pemimpin yang nggak baik, yang rusak. Ada juga dokter yang nggak baik, mengobati orang cuma ingin mendapatkan untung, tidak memikirkan nyawanya orang. Hakim tidak adil, ya, jadi menerima suap. Jadi semuanya itu Tuhan tidak jadikan semua itu rusak, tapi ada Tuhan pakai, ada juga pemimpin negara, pemimpin bangsa yang baik dipakai oleh Tuhan. Mereka rela mengorbankan nyawanya untuk membela negara. Hukum, si hakim ini juga ada yang baik, nggak semuanya jelek. Tuhan masih ada memberi orang yang baik untuk menegakkan hukum supaya tidak ada orang yang di negara ini seenaknya sendiri ya melakukan kejahatan. Nggak bisa, pasti ada hukumnya ya. Jadi juga Tuhan sudah menyediakan banyak orang dermawan. Mereka mau membantu orang-orang yang kekurangan, orang yang miskin. Itu sudah Tuhan sediakan. Ini tandanya ya. Tuhan itu, dia itu ini adalah pemeliharaan umum. Bukan satu orang, semua. Ini pemeliharaan umum yang dari Tuhan. Jadi, kita harus bersyukur. Tuhan sampai hari ini tetap bekerja. Memelihara kehidupan umatnya. Manusia yang ciptaannya di bumi ini. Lalu yang ini ada satu lagi ya, yang tadi kita sudah baca, bahwa Tuhan turun dari langit ke bumi. Itu siapa yang turun ke bumi? Tuhan Yesus. Dia dari surga yang begitu megah, yang begitu mewah ya, yang begitu enaknya dia di sana ya, tapi dia mau turun ke dunia ini. Rela dia mengorbankan nyawanya. Untuk apa? Untuk menolong kita. Kita semua ini adalah manusia yang sudah rusak. Ibu-ibu dan saya, semua. Nggak ada satu yang benar. Kita tidak ada satu yang baik. Karena sejak lahir, Adam Hawa sudah berdosa, kita lahir, kita sudah membawa dosa. Jadi kalau ini kita tetap seperti itu, jauh daripada Allah, melawan Allah, mengutuki Allah, bahkan menonjok Allah, kita tetap jadi orang yang rusak. Moralnya rusak. Selalu melakukan kejahatan, membuat bumi ini menderita. Tetapi Tuhan Yesus dia datang. Dia mau mentransformasi manusia. Dia transformasi manusia itu jadi yang jelek itu dijadikan dengan yang baik. Apa caranya? Itu dia korbankan dirinya
Supaya dia sendiri yang menebus dosanya manusia ini. Supaya manusia-manusia yang ini, ciptaan Tuhan di bumi ini yang sudah rusak. Mereka kalau sudah mengenal Allah, mereka sudah mau menggandeng Allah lagi, menerima kasih Allah, menerima keselamatan dari Allah. Maka penderita ini akan lambat laun makin kurang, makin berkurang, makin berkurang. Di Tuhan itu tidak meninggalkan. Tuhan mengatakan, Bapakku bekerja sampai hari ini. Aku pun bekerja sampai hari ini. Makalah ibu-ibu, kita semuanya juga, Tuhan mengatakan juga harus bekerja. Apa kerjaan kita? Tuhan akan menjadikan kita ini adalah agen-agen. Agen apa? Agen kasih. Agen keselamatan. Jadi orang-orang di bumi ini banyak mereka yang tidak tahu kasih Allah. Mereka tidak tahu keselamatan yang begitu baik Allah itu terhadap kita. Dia mau menebus dosa kita supaya kita tidak mengalami binasa. Banyak orang yang belum tahu. Kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita supaya kita semua ini menjadi agen-agennya Allah. Yaitu memberitakan kasih, memberitakan keselamatan, yaitu yang dari juru selamat Tuhan Yesus. Ibu-ibu, maukah kita mau menerima? Tapi Tuhan memberi kita kebebasan. Ibu-ibu boleh bebas. Aku nggak mau. Itu kamu yang milih. Kalau oh iya, mulai hari ini aku mau terima Tuhan Yesus. Aku mau jadi agennya Tuhan Yesus. Memberitakan agen kasih, agen keselamatan. Marilah kita bersama-sama ya, bergandeng tangan supaya persekutuan wanita Febe ini, ibu-ibu semuanya membuka kantor agen, memberitakan kasih Kristus, memberitakan Injil, memberitakan keselamatan untuk menolong orang-orang, manusia-manusia yang sudah rusak moralnya, yang sudah rusak, sudah bejat, tidak tahu mana yang baik. Hanya tahu yang jelek, yang jahat aja. Oleh sebab itu ya ibu-ibu, maka itu ya kita harus berterima kasih. Tuhan tidak meninggalkan kita, biarkan kita di dalam dunia ini. Karena Tuhan sudah mengatakan, di dunia ini penuh penderitaan, penganiayaan. Tetapi kalau kamu di dalam aku, Tuhan Yesus mengatakan, di dalam Tuhan Yesus, kamu mengalami damai sejahtera. Maukah ibu-ibu kita menerima damai sejahtera dari Tuhan? Asal kita mau memakai kebebasan kita ini untuk memilih menjadi agennya Kristus, jadi menjadi mengabarkan Injil. Jadi kita melihat orang yang sekeliling kita, yang mereka jerumus, yang jatuh dalam dosa, kita memberitahukan kepada mereka, tolong supaya mereka semua itu diselamatkan. Makanya pada suatu hari dunia ini, bumi ini, penderitaan itu makin berkurang, karena kita pakai oleh Tuhan dan kita mau. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menolong kita semua supaya kita semua itu bisa menjadi agennya Kristus, memenangkan banyak jiwa, membuang semua penderitaan di bumi ini. Karena Tuhan sendiri sudah menjadi contoh, sudah melakukan dulu untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari ibu-ibu kita tutup firman hari ini dengan doa. Tuhan Bapa yang di surga, kami sungguh ucap syukur, terima kasih bahwa Tuhan Kau begitu baik ya Tuhan. Kau baik, tetapi manusia ini seringkali salah paham dengan Allah, menganggap Allah itu adalah Allah yang jahat. Tapi Tuhan, hari ini firman-Mu benar Tuhan sudah paparkan di depan kami. Kami mengerti Tuhan, bahwa isi hati-Mu itu adalah Allah yang begitu baik. Selalu mengingat, selalu mau menolong pada umat-Nya. Oh terima kasih, kami percaya Tuhan juga mau menolong kami Tuhan. Kami seringkali berseru-seru ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami menderita ya Tuhan. Kami walaupun kami tidak bisa beribadah, tapi Tuhan kami terima kasih. Tuhan masih beri kami kesempatan, beri kami hikmat, kami bisa ibadah dengan online ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan jamah hati setiap ibu-ibu yang sudah mendengar firman-Mu. Dan Tuhan sendiri juga akan pakai mereka satu persatu untuk menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Ibu-ibu, pada saat ini sekarang kita masuk ke dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, saya mengundang ibu-ibu semua dengan sungguh-sungguh kita buka suara berdoa. Yaitu berdoa untuk ibadah online yang sudah diadakan di gereja. Seperti persekutuan PA dan juga sudah waktu ibadah hari Minggu. Dan juga kita persekutuan wanita, kita pakai dengan cara online. Dan kita doakan supaya semua ibu-ibu yang di persekutuan wanita ini, mereka bisa mengikuti semua acara yang sudah disediakan oleh gereja. Dan mereka mau punya hati yang haus dan rindu akan firman Tuhan. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami tahu ya Tuhan, hati Tuhan itu sangat mengasihi kami ibu-ibu yang di persekutuan wanita ini. Oh Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus, Kau sendiri akan tolong semua ibu-ibu ya Tuhan. Kau menjamah hatinya. Tuhan, Kau berikan pada mereka satu hati ya, yang sudah sungguh-sungguh menghaus pada firman-Mu. Dan mereka mau mengikuti ibadah-ibadah yang sudah disediakan oleh gereja dengan secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semua ibadah ini, persekutuan wanita, kebaktian umum, maupun PA kita ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan berkati persekutuan-persekutuan yang sudah disediakan ini. Dan kiranya Tuhan sendiri pakai hamba-Mu yang memimpin, yang menjadi pembimbing kami ya Tuhan. Berkati mereka. Dan Tuhan juga berilah kesempatan pada ibu-ibu punya hati yang rindu, benar-benar mereka ingin untuk mengikuti persekutuan ini. Hingga semuanya itu Tuhan bisa bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam kerohaniannya. Supaya mereka semuanya ya Tuhan bisa menjadi agennya Kristus untuk mengabarkan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan Kau sendiri akan pimpin kami. Tuhan sendiri akan pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yang kedua, saya mengundang Ibu Diam Ching Ing untuk doakan. Doakan hamba-hamba Tuhan, doakan pengurus di persekutuan wanita ini, dan doakan untuk majelis gereja. Supaya mereka semua ini pekerja-pekerja gereja, mereka dipersatukan oleh Tuhan. Mempunyai hati kerjasama yang baik, hingga dapat bersama-sama membangun gereja kami. Ini minta Ibu Diam Ching Ing yang mimpin dalam doa ini. Ibu-ibu, kami tunduk kepala berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat pengurus PWK, dan juga buat majelis. Kita tunduk kepala dan berdoa. Yang Maha Besar, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini, kami ibu-ibu yang ada di dalam persekutuan PWK Febe, kami datang di hadapan Tuhan, kami berdoa. Pertama-tama kami bawa hamba Tuhan yang ada di Gereja Kalam Kudus, baik itu di Siwalan Kerto, hamba Tuhan yang ada di Grand City, hamba Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, dan juga hamba Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus yang di Kemayoran. Tuhan, Tuhanlah yang memilih para hamba Tuhan. Tuhan yang sudah menetapkan mereka menjadi pemimpin bagi jemaat yang ada di Gereja Kalam Kudus. Biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat, pewahyuan, otoritas, dan biarlah Tuhan apa yang hendak Tuhan kerja mau kami jemaat lakukan, biarlah pakai hamba-hamba-Mu menjadi penyalur. Dan juga kami bawa tiap-tiap hamba Tuhan, keluarganya, baik istri dan anak-anaknya. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang mengurapi. Dan kami sekali lagi Tuhan, mungkin ada yang tawar hati ataupun kecewa Tuhan, biarlah kasih-Mu dan biarlah otoritas dan urapan-Mu ada di dalam tiap-tiap hamba-Mu, sehingga mereka melayani hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan tambah hari, tambah giat, tambah bernyala-nyala di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan kami jemaat yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin ini, kami mulai merasakan
Kami boleh bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kami juga pada saat ini ya Tuhan, kesempatan yang ini kami berdoa untuk pengurus PWK. Baik itu di Kemayoran, baik itu di Kupang Jaya, baik itu yang ada di Siwalan-Kerto dan juga yang ada di Grand City. Kami tahu Tuhan menempatkan kami sebagai istri, sebagai perempuan. Kami menjadi penolong bagi suami, menjadi pendukung suami di dalam pekerjaan. Dan kami para wanita yang hidup sendirian, kami percaya bahwa kami tidak sendiri. Ada Tuhan, Roh Kudus yang Maha Kuasa, Roh Kudus yang setia, Roh Kudus yang diam di dalam tiap-tiap kami. Roh Kudus mengurapi dan memberikan hikmat sehingga kami ada di dalam pelayanan Tuhan. Kami tidak kecewa, kami tidak mundur, kami tidak, tetapi pengurus-pengurus yang sudah Tuhan tempatkan itu, biar mereka mendapatkan kekuatan seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya, karena mereka dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengurus, dan pengurus yang tambah hari tambah mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang memanggil, Tuhan Yesus yang memilih para pengurus, pemimpin. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan beracara dan Tuhan mengurapi dan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami bawa pengurus PWK ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para majelis yang ada di Gereja Kalam Kudus Kupang Jaya, majelis yang ada di Siwalan-Kerto, yang ada di Grand City, dan di Kemayoran. Biarlah Tuhan Yesus juga yang menuntun, memimpin, memberikan hikmat, memberikan pewahyuan, dan juga yang mengurapi setiap hari. Kami percaya Tuhan, sebagai jemaat kami berdoa untuk para majelis, pada para hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi, hamba Tuhan, pengurus PWK dan majelis kami bawa di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya, ibu-ibu, kita juga bersama ya berdoa untuk pemerintah. Pemerintah kita, mereka ini ada kabar yang menggembirakan bahwa vaksin itu sudah ditemukan, dan kita berdoakan untuk pemerintah kita supaya mereka memberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa melakukan, untuk membasmi virus-virus ini dan bisa memakai vaksin ini dengan baik supaya semua dapat menikmati hidup yang normal kembali. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami tahu Kau adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami serahkan pemerintah kami dari presiden sampai yang terbawah, sampai RT RW ya Tuhan. Oh Tuhan, pakai mereka ya Tuhan. Beri hikmat pada mereka supaya mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan, hingga mereka bisa melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Bagi tim medis ya Tuhan, Tuhan juga berkati mereka supaya semuanya itu bisa bekerja sama dengan baik dan bisa memakai vaksin yang sudah ditemukan ini ya Tuhan, untuk mengatasi pandemi ini supaya cepat berlalu dan kami semuanya itu bisa kembali bersatu, bersekutu seperti biasa ya Tuhan di gereja, bisa bertemu kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari ibu-ibu, kita menyanyi sebuah lagu, Tuhan dengarlah doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus
lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selanjutnya kita minta Ibu Jin Umbas untuk berdoa, yaitu doakan untuk bencana alam, yaitu bencana musibah, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya, dan juga gempa di Sulawesi, dan juga ada banjir bandang dari di Kalimantan dan juga di Manado. Kiranya doakan untuk mereka yang mengalami musibah ini. Mungkin ada yang meninggal, Tuhan menghibur keluarganya. Mungkin ada yang mereka sakit, mungkin ada yang mereka kehilangan tempat tinggal. Juga doakan supaya Tuhan sendiri akan memelihara mereka, Tuhan sendiri akan menghibur mereka. Minta Bu Jin untuk mendoakannya. Mari Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami berdoa bersama bersehati pada hari ini mendukung untuk setiap orang, setiap keluarga yang menderita karena akibat bencana alam, baik itu akibat gempa yang ada di Sulawesi ataupun tanah longsor yang ada di Jawa, serta adanya banjir di Kalimantan dan di Manado. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menguatkan, menghiburkan mereka. Kami juga mohon biarlah Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, Tuhan yang menghiburkan, menguatkan setiap mereka yang menderita, baik sakit ataupun mereka yang terluka. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemerintah kami dalam menangani dan menolong semua ini. Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran, dan segala yang dibutuhkan biarlah Tuhan mencukupkannya. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap korban jatuhnya pesawat Sriwijaya. Tuhan biarlah Engkau kuatkan dan hiburkan keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah mereka boleh berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Segala upaya untuk menolong sehingga proses menyelamatkan ataupun menyelesaikan masalah pesawat Sriwijaya yang hilang ini, biarlah Tuhan yang membantunya sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan secara khusus ya Tuhan, dari setiap mereka yang menderita karena bencana ataupun pesawat Sriwijaya yang terjatuh ini. Biarlah Tuhan kuatkan iman percaya mereka, untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus saja, dan membiarkan Tuhan yang menguatkan, menolong, memimpin hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah kami boleh ambil bagian mendukung, meringankan beban saudara-saudari kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, pokok doa yang selanjutnya ya ini kita minta kepada
Ibu Diam Ching Ing untuk mimpin di dalam doa, yaitu doakan untuk misi penginjilan. Selanjutnya kita minta Ibu Diam Ching Ing doakan untuk misi penginjilan supaya itu bisa berjalan, misi mereka yang bisa berjalan dengan baik dan mereka bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa, termasuk misioneri yang kita tahu itu Pendeta Yosef suami istri dan juga Pendeta Tata, kita doakan, dan juga yang lain-lainnya. Mari kita berdoa. Ibu-ibu, kami tunduk kepala berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat pengurus PWK, dan juga buat majelis. Kita tunduk kepala dan berdoa. Yang Maha Besar, Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur pada sore hari ini, kami ibu-ibu yang ada di dalam persekutuan PWK Febe, kami datang di hadapan Tuhan, kami berdoa. Pertama-tama kami bawa hamba Tuhan yang ada di Gereja Kalam Kudus, baik itu di Siwalan Kerto, hamba Tuhan yang ada di Grand City, hamba Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, dan juga hamba Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus yang di Kemayoran. Tuhanlah yang memilih para hamba Tuhan. Tuhan yang sudah menetapkan mereka menjadi pemimpin bagi jemaat yang ada di Gereja Kalam Kudus. Biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat, pewahyuan, otoritas, dan biarlah Tuhan apa yang hendak Tuhan kerja mau kami jemaat lakukan, biarlah pakai hamba-hambamu menjadi penyalur, dan juga kami bawa tiap-tiap hamba Tuhan, keluarganya, baik istri dan anak-anaknya, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang mengurapi. Dan kami sekali lagi Tuhan, mungkin ada yang tawar hati ataupun kecewa Tuhan, biarlah kasih-Mu dan biarlah otoritas dan urapan-Mu ada di dalam tiap-tiap hamba-Mu, sehingga mereka melayani hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan, tambah hari, tambah giat, tambah bernyala-nyala di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan kami, jemaat yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin ini, kami mulai merasakan, kami boleh bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kami juga pada saat ini ya Tuhan, kesempatan yang ini kami berdoa untuk pengurus PWK, baik itu di Kemayoran, baik itu di Kupang Jaya, baik itu yang ada di Siwalan Kerto, dan juga yang ada di Grand City. Kami tahu Tuhan menempatkan kami sebagai istri, sebagai perempuan, kami menjadi penolong bagi suami, menjadi pendukung suami di dalam pekerjaan. Dan kami para wanita yang hidup sendirian, kami percaya bahwa kami tidak sendiri. Ada Tuhan, Roh Kudus yang Maha Kuasa, Roh Kudus yang setia, Roh Kudus yang diam di dalam tiap-tiap kami. Roh Kudus mengurapi dan memberikan hikmat, sehingga kami ada di dalam pelayanan Tuhan. Kami tidak kecewa, kami tidak mundur, kami tidak, tetapi pengurus-pengurus yang sudah Tuhan tempatkan itu, biar mereka mendapatkan kekuatan seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya, karena mereka dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengurus, dan pengurus yang tambah hari tambah mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang memanggil, Tuhan Yesus yang memilih para pengurus, pemimpin. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan beracara, dan Tuhan mengurapi, dan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami bawa pengurus PWK ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan,
buat para majelis yang ada di Gereja Kalam Kudus Kupang Jaya, majelis yang ada di Siwalan Kerto, yang ada di Grand City, dan di Kemayoran. Biarlah Tuhan Yesus juga yang menuntun, memimpin, memberikan hikmat, memberikan pewahyuan, dan juga yang mengurapi setiap hari. Kami percaya Tuhan, sebagai jemaat kami berdoa untuk para majelis, pada para hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi, hamba Tuhan, pengurus PWK dan majelis kami bawa di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya, kita juga minta Bu Jin untuk doakan ya. Ini teknologi adalah sarana penginjilan yang relevan pada era digital sekarang saat ini. Jadi supaya banyak orang yang mereka yang bergerak di dalam bidang ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawakan berita yang baik kepada lebih banyak jiwa supaya banyak yang dimenangkan. Minta Bu Jin yang mendoakannya. Tuhan Yesus, saat ini kami bersehati juga mohon pertolongan Tuhan dalam kondisi keadaan pandemi ini. Kami banyak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan, untuk boleh membaca informasi dari media elektronik. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah melalui kesempatan ini ya Tuhan, pemberitaan Injil boleh dilakukan. Terlebih ya Tuhan melalui sarana digital. Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja, memakai setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan telah bekali dengan talenta-talenta untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga orang di segala pelosok, di segala tempat, mereka boleh mendengar berita Injil dan mereka boleh diselamatkan. Kami mohon biarlah Roh Kudus yang akan bekerja dan juga memberkati semua sarana prasarana yang dipakai untuk pemberitaan Injil-Mu selama masa pandemi ini khususnya Tuhan. Baik melalui gereja-gereja, badan-badan misi, ataupun secara pribadi anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya. Dan Roh Kudus yang boleh bekerja memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, sekarang tibalah saatnya kita untuk membalas kasih Tuhan, cintanya Tuhan terhadap kami semua, terhadap kita semua. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita persembahan bisa melalui transfer ke rekeningnya Persekutuan Wanita ini. Dan juga kita bisa masukkan ke celengan. Kalau nggak bisa transfer, kita kumpulkan di celengan itu. Nanti kita ketemu, akan kita serahkan kepada pengurus PWK. Mari kita sambil menjalankan persembahan, kita nyanyi lagu Jadikanku Saluran Berkat. Di dalam hidup besar dan kecil, banyak sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat.
Jadikan kita saluran berkat. Dalam hidup besar dan kecil, banyak sumber mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa berkat-Mu ya Tuhan selalu mengalir pada kehidupan setiap kami ibu-ibu. Hingga kami pada hari ini ya Tuhan, kami bisa mempersembahkan sebagian uang yang Tuhan berkati kami untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati uang ini ya Tuhan. Meskipun jumlahnya enggak banyak ya Tuhan, tetapi kami dengan ucap syukur, kami taruh di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan akan menjadikan dia jadi berkat bagi banyak orang. Jadi uang ini akan dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah pengurus-pengurus supaya mereka bisa dengan hikmat-Mu ya Tuhan untuk mengelola uang ini untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu, setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini, supaya mereka semua sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selanjutnya doa berkat kami serahkan kepada penginjil Jane Umbas. Yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Kristus kembali. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.